Alasan mengapa Xiaoyan tetap tinggal di sini dan tidak segera menerobos blokade adalah karena dia ingin melihat makhluk macam apa yang datang ke sini. Yang membuatnya merasa aneh adalah ada total 4 dewa abadi di sini, 3 di antaranya adalah dewa Cina abadi tingkat kedua, dan kemudian dewa Cina abadi tingkat ketiga yang muncul, 3 yang pertama. Kecuali Jinsi yang berasal dari alam Suan surga barat, 2 orang lainnya bukan berasal dari dunia sensi. Termasuk Tian Tiongkok yang datang dari alam ilahi 9 surga, keempat orang ini tidak terkecuali. Tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari sensi. Semua dunia berasal dari dunia lain, bahkan jika salah satunya berasal dari sensi. Xiaoyan tidak akan memiliki keraguan seperti itu, tetapi sekarang tidak ada satupun sensi. Mungkinkah tidak ada dewa abadi di antara sensi? Atau mungkin ciptaan di sini tidak mampu menarik dewa abadi sensi untuk datang? Kedua pertanyaan tersebut jelas tidak valid. Ratu berkata bahwa ada alasan mengapa sensi menghadapi situasi seperti itu. Alasan mengapa hanya sedikit orang yang kuat pasti karena pengaruh tertentu. Kini Xiaoyan hanya bisa terdiam mengamati betapa tidak masuk akalnya semua ini. Tidak ada cara untuk mengetahui hal itu saat ini. Sesampainya di depan blokade, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan mata anjing itu dari lengan bajunya dengan sangat enggan dan memperhatikan. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Sebelum Gouyan sempat mengumpat, Xiaoyan sudah berbicara. Setelah mendengar kata-kata ini, Gouyan benar-benar menjadi serius, memancarkan cahaya biru yang menyelimuti blokade pusaran kehampaan. Bisakah ini digunakan untuk memecahkannya? Harta apakah yang ada di tangannya? Pada saat ini, termasuk Wuyan dan 2 orang lainnya serta Huai Tian yang muncul kemudian, totalnya ada 4 orang. Mereka adalah yang paling dekat dengan Xiaoyan, dan semua mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Klik, waktunya bahkan belum setengah batang dupa. Blokade tersebut kemudian diikuti oleh suara retakan yang telah lama hilang. Itu benar-benar rusak. Tak bisa berkata apa-apa, dengan kilatan di matanya. Lagi pula, bahkan ketika orang-orang ini bergabung, mereka gagal menghancurkannya. Cahaya biru yang keluar dari tangan Xiaoyan dengan mudah menghancurkannya. Terdengar suara pecahan. Xiaoyan melihat retakan yang menyebar dengan cepat dan bergegas melangkah maju. Guntur menyambar seketika. Tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang, meninggalkan 4 orang yang masih belum menyadarinya. Naga merah hanya mendengar suara yang pecah, yang menyebar, dan blokade pusaran kehampaan itu sepenuhnya hancur. Bersamaan dengan hancurnya benda itu, kekuatan hantaman yang dahsyat langsung keluar dari pusaran itu. Mereka berempat terkejut oleh kekuatan ini. Dan keempat orang itu terdorong mundur oleh kekuatan itu. Keempat orang itu dengan cepat menghindari benturan itu dan tersapu, lalu terdengar suara berisik. Satu demi satu sosok bergegas keluar dari pusaran air dengan kecepatan tinggi. Semua angka ini tampak menyedihkan. Setelah bergegas keluar, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya ada semacam keberadaan yang mengerikan di pusaran kehampaan itu, yang mengejar mereka. Setelah lebih dari selusin sosok terbang melewatinya, pusaran itu berangsur-angsur tenang. Pada saat ini, Luo Ang dan kelompoknya mendekat satu demi satu. Setelah melihat sosok yang bergegas keluar dari antara mereka, mereka juga tampak khawatir. Melihat Xiaoyan dan yang lainnya tidak segera melangkah maju, mereka ragu-ragu dan tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Hanya Huai Tian, yang pakaiannya sedikit acak-acakan, yang bertarung dengan Xiaoyan. Dia memiliki kekuatan terkuat dan tidak kenal takut. Dia melangkah maju dan segera berubah menjadi pelangi panjang, menyapu pusaran kehampaan. Xiaoyan tidak langsung masuk. Ia menunggu Ye Beijing dan Xiao Yueli muncul. Ia mundur sedikit dan kedua wanita itu mendekat.
Wu Yan dan yang lainnya menoleh dan mata mereka tertuju pada Ye Beijing dan Xiao Yuli. Tatapan mata ketiga orang itu, termasuk Qian Zuang, sedikit menyusut. Keindahan keduanya hanya bisa digambarkan sebagai sangat menakjubkan. Ye Beijing tampaknya memiliki segudang pesona. Xiao Yueli memiliki mata merah muda dan rambut merah muda. Yang tak kalah memukau, ia memperlihatkan senyum canggung di wajahnya yang sedikit dirias. Mungkin dia merasa malu dengan pikirannya sebelumnya tentang Xiao Yan. Dengan adanya wanita selevel ini di dekatnya, penampilannya langsung menjadi kusam dan suram. Mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Mereka pertama kali kembali ke pusaran Dreadnought, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka bertiga bergerak dan kembali ke Dreadnought. Adapun Wu Yan, mereka bertiga mengabaikannya. Wu Weihao kemudian menyerbu ke pusaran itu dengan hembusan angin kencang. Setelah melihat Xiao Yan masuk tanpa bersuara, mereka bertiga mengertakkan gigi dan mengikuti dari dekat, meskipun ada bahaya. Namun, mereka semua membayar tiket masuk kepada Xiao Yan. Jika mereka tidak masuk, bukankah itu akan sia-sia? Terlebih lagi, mereka bertiga telah memperhatikan selusin sosok yang baru saja bergegas keluar dalam diam, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan dewa abadi. Mereka semua adalah sekelompok kaisar abadi. Jelaslah, kekuatan mereka tidak cukup untuk menanggung nasib yang akan mereka hadapi. Fakta bahwa tidak ada dewa abadi yang keluar berarti bahwa syarat untuk masuk ke sini membutuhkan dewa abadi, atau kaisar abadi yang kuat. Yang akan mempunyai kesempatan untuk menangkap sosok Luoang dan kelompoknya. Beberapa di antara mereka sudah mulai mundur, lalu mereka berhamburan ke pusaran kehampaan. Tidak semuanya terburu-buru masuk, dan beberapa di antara mereka akhirnya memilih pergi setelah ragu-ragu. Dibandingkan dengan dibunuh oleh takdir, ini adalah hal yang paling mengerikan. Anda harus memiliki pemahaman paling jelas tentang kekuatan dan kelemahan Anda sendiri. Setelah memasuki pusaran, ada sesaat kesibukan seperti awan dan kabut sebelum awan dan kabut itu menghilang. Namun, tidak ada benua atau bintang di sini seperti yang dibayangkan, dan tempat ini masih penuh dengan kehampaan dan kekacauan. Satu-satunya perbedaan dari laut kehampaan adalah bahwa ruang di sini jauh lebih stabil, dan juga jauh lebih lemah. Dengan kata lain, jika para dewa abadi bertarung di sini, kemungkinan besar kekosongan itu akan runtuh. Menyebabkan badai kekosongan. Melihat sekeliling, bintang-bintang bersinar di sini. Tampaknya berisi bintang dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung membuat Xiao Yan bingung. Apakah ini masih sensi? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dari dunia luas yang hancur di tanah hukuman ilahi hingga alam Suanyin. Begitu pula ruang hampa di masing-masing dunia tersebut, seperti dunia kuno para dewa dan setan, semuanya berbeda-beda. Intensitasnya juga bervariasi. Jika tebakanku benar, ini pastilah malam yang penuh kerutan di dunia ini, lipatan ruang. Ye Beijing mencubit dagu yang cantik dan halus. Dia berbicara perlahan, dan mengucapkan istilah yang belum pernah didengar Xiao Yan sebelumnya, lipatan spasial. Ketika Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini, mata semua orang tertuju pada Ye Beijing. Dia tampaknya sangat menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Sekarang, mari saya jelaskan. Yang disebut lipatan ruang. Jika Anda menganggap dunia sebagai sungai yang mengalir deras dan selalu bergerak maju. Kemudian lipatan-lipatan spasial itu seperti daerah yang mengalir lambat di sungai ini, mereka tetap di masa lalu. Itu ada, tetapi sebenarnya tidak ada. Ye Beijing menunjukkan ekspresi kecil bangga di wajah cantiknya, menunggu semua orang memujinya atas pengetahuannya yang luas. Nona Ye tahu banyak. Saat ini, hanya Jenny yang mengacungkan jempol dan memuji. Itu wajar. Ye Beijing cemberut dan berkata, usia kita semua jika digabungkan lebih tua darinya.
Xiao Yan mengatakan hal ini tiba-tiba pada saat ini. Mata Ye Beijing yang tadinya mendongak langsung terkulai. Jika tidak bisa bicara, jangan katakan Ye Beijing memutar matanya dengan kesal.